Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rembukan.com yang saya hormati, para pecinta rembukan.com. Pada kali ini, pada program Mari Membaca, saya akan membacakan sebuah artikel, yang mana artikel ini ditulis oleh Mas Hanif, Hanif N. Isa, tentang bagi umat Islam membahas persoalan sampah plastik tidak lebih menggoda daripada meributkan istilah kafir. Tentu dilihat dari tema, dari judulnya saja dapat kita tarik kesimpulan, ternyata memang meributkan istilah kafir itu sangat wow daripada membahas sebuah persoalan sampah plastik, ya kan? Jadi sampah plastik yang banyak tapi tidak pernah dipersoalkan, tapi meributkan istilah keagamaan, istilah kafir ini sangat mencuat sekali, ya kan? Oke, kita baca. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat telah berlalu. Ini tinggal kenangannya. Maksud saya, tinggal ribut-ributnya yang belum usai. Walaupun ribut soal istilah kafir hampir selesai, namun masih menyisakan sentimen ketika masalah tersebut dibahas kembali. Jadi pada waktu itu ada musyawarah, munas dan konbes NU yang dilaksanakan di Kota Banjar. Ini membahas, salah satunya adalah membahas tentang istilah kafir, yang mana pada waktu itu istilah kafir ini sangat digandrungi sangat digandrungi oleh khalayak umum, sehingga dibahas sampai seakar-akarnya dan sebagainya, sampai ribut-ribut karena istilah tersebut. Kita lanjut membacanya. Tempo hari memang banyak orang eker-ekeran soal salah satu rekomendasi forum Munas NU tersebut, agar tidak menyebut orang yang tidak beragama Islam dengan istilah kafir, yang kemudian cukup diganti dengan sebutan non-muslim. Jadi pada waktu itu membahas tentang sebuah istilah kafir, karena jadi keputusannya yakni bahwa ketika di Indonesia ini menyebut orang selain agama Islam itu adalah dengan sebutan non muslim, dan ini banyak diributkan oleh orang-orang di luar sana, ya. Lah mau gimana lagi, lawang budaya kita itu eker-ekeran je. Sebagaimana kampanye arek-arek bulan lalu, Valentine bukan budaya kita itu eker-ekeran. Valentine bukan budaya kita itu ngerasani tonggo. Atau Valentine bukan budaya kita itu ngurusi urusan wong liya. Sampai digambarkan oleh beliau, oleh Mas Hanif ini, bahwa sangat mirip sekali, ya. Jadi budaya eker-ekeran, budaya ngerasan-ngerasani itu ternyata banyak sekali, ya, di lingkungan kita. Tidak dapat dipungkiri ini. Dalam lingkungan masyarakat heterogen yang suka eker-ekeran seperti di Indonesia ini, saya pikir keputusan ini merupakan hal yang wajar. Bagi kiai-kiai NU, menyebut non-muslim yang hidup berdampingan di Indonesia ini tidaklah cukup dengan istilah kafir dhimmi. Jadi pada waktu Munas dan Kombenas NU itu menyebut bahwa karena karena di masyarakat Indonesia ini nggak semuanya Islam, dan ada juga yang selain Islam, makanya itu disebut non muslim.
Penyebutan kafir dhimmi ada karena non-muslim yang hidup berdampingan di Indonesia ini taat pada konstitusi dan bersedia hidup damai dengan kaum muslimin. Oleh karenanya perlu ada penyebutan yang lebih halus agar tidak berbuntut diskriminasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara di kemudian hari. Nah, jadi ini tujuannya baik untuk memberikan label yang halus kepada orang-orang yang selain Islam, karena mereka juga tidak menyerang Islam, ya. Mereka juga hidup berdampingan dengan orang-orang Islam. Akhirnya sebutan kafir dhimmi itu ya ada kafir itu merupakan sebutan yang agak sentimen lah kepada orang yang selain Islam. Akhirnya keputusannya adalah ya sudah kita sebut non muslim. Nah, seperti itu. Lanjut kembali ya. Kembali bagi saya ada permasalahan yang lebih pelik dari sekedar membahas kebodohan ulama kaleng-kaleng. Ya, yang mana ribut-ribut istilah kafir, yaitu persoalan sampah plastik yang sudah jadi permasalahan serius bagi lingkungan kita. Jadi ternyata ada masalah yang lebih pelik daripada masalah itu, daripada masalah kafir, non kafir dan sebagainya. Apa masalah tersebut? Ya, masalah yang pelik itu adalah persoalan sampah plastik yang sudah jadi permasalahan serius bagi lingkungan. Ya, jadi adanya sampah plastik ini permasalahan yang serius ya, yang perlu diberikan solusinya. Data Badan Pusat Statistik BPS 2018 mencatat sampah Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Indonesia juga menjadi nomor 2 penyumbang sampah plastik terbesar di Laut setelah Tiongkok. 64 juta ton, kalau ditumpuk-tumpuk jadi gunung. Kira-kira tingginya berapa mdpl, guys? Nah, jadi sangat miris sekali ya. Jadi Indonesia menyumbang 64 juta ton. Kalau sumbangan uang, emas, apalagi menyumbang emas 64 juta ton, ya sangat baik. Tapi ini bukan menyumbang emas, tapi menyumbang 64 juta ton sampah. Tentu sangat pelik sekali ini. Ya, sangat perlu diberikan solusinya. Sampah plastik ini disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya faktor industri dan rendahnya budaya masyarakat menyadari bahaya sampah plastik yang kemudian dengan tanpa kontrol mengonsumsi sampah plastik secara berlebihan. Ditambah lagi kebiasaan membuang sampah non-organik tersebut secara sembarangan. Nah, ini perlu diperhatikan bagi teman-teman, khususnya kita semua ya, generasi muda yang akan menjadi generasi tua nanti. Ya, mulai dari diri kita ya, ibda' binafsik, mulailah dari diri kita semua. Sebenarnya pertanggal 1 Maret 2009 kebijakan kantong plastik tidak gratis mulai diterapkan di sejumlah retail anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRindo). Maka pemerintah perlu menyambut baik inisiasi APRindo tersebut dengan menerbitkan payung hukum melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Penanganan masalah ini juga harus dengan memasukkan elemen budaya. Kemudian adakah sebelum ini, katakanlah sebelum Munas NU kemarin, yang salah satu rekomendasinya membahas tentang persoalan sampah, para agamawan atau lebih umumnya masyarakat yang dikenal religius seperti di Indonesia ini giat mengampanyekan bahaya sampah plastik dan budaya membuang sampah sembarangan. Saya pikir kok jarang ya. Ya ini agak kritikan, jadi kritik yang membangun. Hari ini barangkali masyarakat lebih gandrung berbicara tentang politik dan agama sebagai struktur transendental final yang diasumsikan hanya mengurus
ubudiyah mahdhah dan ghairu mahdhah. Belakangan dua hal tersebut memang menjadi tema paling menarik. Ya, tidak dapat dipungkiri orang-orang Indonesia suka sekali kalau membahas tentang sebuah agama, ya, sebuah agama, sebuah politik yang disandingkan dengan agama dan sebagainya. Lebih suka seperti itu daripada menangani hal-hal lingkungan, contohnya sampah plastik tadi. Yang saya maksudkan di sini adalah masyarakat kita sebagai masyarakat yang religius. Oh, itu sudah tadi. Oh, enggak. Atau agamawan dengan ilmu agamanya jarang membicarakan secara serius tema menjaga lingkungan untuk keberlangsungan kehidupan manusia yang lebih baik. Kalau berbicara tentang poligami atas dasar perintah agama, kita dan ustadz-ustadz selebriti sih paling semangat. Ya, jadi gambarannya sangat bagus ini. Teks-teks agama meminjam kata Islam dengan Al-Qur'annya. Hadis atau kitab-kitab klasik jarang dibawa oleh agamawan ke persoalan-persoalan lingkungan. Pentingnya tidak membuang sampah di sungai, menjaga kelestarian hutan, pengontrolan konsumsi sampah non-organik bagi masyarakat dan sebagainya. Jarang ya kita lihat para agamawan menyandingkan teks-teks agama untuk menarik ke persoalan-persoalan lingkungan, pentingnya menjaga lingkungan dan sebagainya. Jika kita menengok salah satu firman Tuhan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-A'raf ayat 56. Maka kita akan menemukan bahwa ayat ini belum cukup bagi umat Islam agar lebih memperhatikan kelestarian lingkungan dengan lebih serius. Nah, jadi ayat tadi menggambarkan untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga lingkungan agar lingkungan di sekitar itu tidak rusak. Ketika lingkungan sekitar tidak rusak, maka tidak akan terjadi sebuah bencana. Ayat-ayat Al-Quran seperti di atas harusnya sudah cukup untuk dijadikan semangat dan dasar oleh umat Islam untuk terus memperhatikan lebih serius persoalan lingkungan. Kalaupun itu dibahas di forum-forum keagamaan, itu pun tidak begitu berdampak nyata pada perilaku umat beragama. Agama di mimbar-mimbar masjid, di pengajian-pengajian jika dalam Islam, juga tentu di kegiatan religi di agama-agama lain. Hari ini paling tidak hanya dibawa ke pembahasan-pembahasan teologi, tasawuf, fikih yang berhubungan dengan syariat ibadah maupun muamalah, akhlak terhadap Tuhan ataupun sesama hamba dan seterusnya. Saya menganggap tema-tema tersebut tetap merupakan tema yang sangat penting yang harus terus dikampanyekan oleh agamawan dalam mendidik masyarakat. Namun selain itu, agama, dalam hal ini agamawan, ustadz, dai selaku pemegang kendali urusan agama tidak boleh menutup mata dan harus turut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hal tersebut melalui pesan-pesan agama yang mereka bawa. Jadi tentu tema-tema akhlak, tema-tema fikih dan sebagainya itu adalah tema yang sangat penting untuk disampaikan. Namun ada juga persoalan penting yang jarang disampaikan, itu adalah untuk menjaga lingkungan. Jadi marilah lingkungan kita jaga ya. Setiap hari kita yang rajin pergi ke masjid, pengajian di mana-mana, demo membela agama hingga berjilid-jilid, lah kok masih suka mengotori lingkungan dan buang sampah sembarangan? Tentu berarti ada yang bermasalah dengan cara kita beragama kan? Akhirnya. Nah, jadi itu diakhiri tulisan ini diakhiri dengan kalimat tersebut. Jadi intinya sebagai generasi muda ya, sebagai orang-orang Indonesia ya, tentunya kita harus menjaga sebuah lingkungan. Nah, layaknya membahas tema-tema akidah, tema-tema fikih dan sebagainya itu sangat penting sekali, sangat harus disampaikan kepada masyarakat. Tapi tentu
juga jangan sampai melupakan untuk tema-tema tentang sebuah lingkungan, karena banyak terjadi bencana-bencana yang mana karena kerusakan lingkungan. Mengapa kok rusak? Karena manusianya itu sendiri yang tidak mau menjaganya. Nah, marilah kita mulai dari diri sendiri kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan, ya, untuk menjaga lingkungan kita. Ketika kita sudah menjaga lingkungan, maka kita akan terhindar dari bencana alam. Nah, ya mungkin itu artikel ya yang saya baca dari tulisan Mas Hanif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tetap bisa menjaga lingkungan kita dengan baik dan benar, sehingga kejadian bencana-bencana alam itu tidak terjadi pada diri kita dan seluruh orang Indonesia umumnya. Saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa tetap ikuti channel kami, channel rembukan.com. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.